Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Citra Lestari. Saya dari SDN 2 Setiawaras. Dan di sini saya akan menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar dan bagaimana konteksnya dalam kehidupan sehari-hari akan saya sampaikan dalam aksi nyata berikut. Ada banyak sekali topik-topik yang ada pada platform Merdeka Mengajar, dan ini merupakan topik pertama yang saya buat aksi nyatanya, yakni mengenai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam topik satu ini terdiri dari 5 modul. Yang pertama mengenai mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian yang kedua mengenai mendidik dan mengajar, yang ketiga mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan dengan budi pekerti, dan yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya kita itu harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Nah, akan tetapi hal yang paling mendasar yang harus kita mulai dari diri sendiri yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Jadi bagaimana kita mau memahami karakteristik dan kebutuhan murid jika kita saja sebagai guru tidak mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Nah, penting kita sebagai guru untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita sehingga kita bisa mampu memahami karakteristik dan kebutuhan murid untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Dasar-Dasar Pendidikan, bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini maksudnya adalah manusia merdeka ya. Jadi manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain. Nah, lantas bagaimana sosok guru yang baik atau yang seharusnya di masa depan? Nah, seperti yang kita ketahui, guru dan murid itu berbeda generasi. Mungkin kalau saya sendiri adalah masuknya ke generasi milenial dan anak didik saya itu masuknya ke generasi Z, di mana yang saya ketahui bahwa generasi Z itu mereka lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan teknologi. Mereka bisa lebih cepat mengkonfirmasi ilmu-ilmu pengetahuan dengan teknologi yang ada di dalam genggamannya. Mereka bisa menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita berikan. Meskipun mereka bisa mengakses pengetahuan dari internet dengan lebih bebas, dengan lebih luas, tanpa kita berikan, tapi kehadiran sosok pendidik itu masih sangat diperlukan atau dibutuhkan. Kenapa? Justru disinilah peran pendidik yakni sebagai fasilitator, sehingga siswa itu bisa benar-benar mengoptimalkan teknologi untuk mencari informasi yang dibutuhkan, mencari ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga tidak terjadi sesuatu yang diinginkan, yakni penyalahgunaan teknologi. Nah, yang kedua itu mengenai mendidik dan mengajar. Dalam modul mendidik dan mengajar ada 3 sub, yakni pendidikan menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara rutin. Nah, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi peserta didik secara lahir maupun batin. Pendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekadar memberikan pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik.
Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among yang kita kenal slogannya dengan Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Ingar Sosong Tulodo artinya guru harus memberikan contoh yang baik. Jadi guru harus memberikan teladan bagi anak-anak didiknya atau peserta didiknya. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Di sini guru harus membangkitkan semangat pada murid, bukan malah melemahkan semangat murid. Jadi guru harus bisa membangkitkan semangat yang ada pada murid. Yang ketiga adalah tuturi handayani. Di sini guru harus memberikan dorongan atau menjadikan muridnya mandiri. Nah, disinilah esensi dari merdeka belajar. Jadi menuntun muridnya untuk menjadi sosok yang mandiri dalam belajar. Modul yang selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam modul ini yang dibahas adalah mengenai kodrat murid dan asas trikon. Nah, dalam kodrat murid itu ada 3, yakni kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, contohnya, siswa di perkotaan itu merupakan bagian dari masyarakat perkotaan. Maka dari itu kita sebagai guru itu harus mendekatkannya dengan konteksnya, dengan konteks atau kodrat alamnya, bukan malah sebaliknya. Contohnya seperti itu. Jadi apa yang kita bahas di kelas itu harus bisa lebih mendekatkan dengan konteksnya, konteks lingkungannya. Jadi jadi diharapkan pembelajarannya pun menjadi lebih bermakna. Kemudian yang ketiga adalah kodrat zaman. Seperti yang kita ketahui, yang tadi saya bahas kodrat zaman, yakni zamannya saya sebagai murid itu tentu saja berbeda dengan zamannya murid saya sekarang menjadi seorang murid. Karena tentu saja perbedaan zaman dan perbedaan generasi. Perbedaan generasi menyebabkan perbedaan karakteristiknya pula. Kalau misalkan sekarang anak didik lebih menyukai hal-hal yang berbau teknologi atau mereka menyukai sesuatu hal yang melibatkan teknologi baik pembelajaran ataupun di luar, maka yang kita harapkan di sini adalah kita mampu menyuguhkan materi yang disukai anak didik sehingga mereka menjadi lebih bersemangat untuk belajar dan pembelajarannya pun menjadi lebih bermakna. Tentu dengan tidak menghilangkan esensi dari materi itu sendiri. Jadi seperti yang tadi dibahas di awal, kita harus memahami karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam memahami karakteristik peserta didik, kita tahu bahwa peserta didik kita yang kita hadapi sekarang adalah mereka menyukai pembelajaran yang melibatkan teknologi. Maka dari itu kita harus pintar dalam menggunakan metode-metode pembelajaran atau menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya adalah asas trikon. Asas trikon terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri sekalipun. Saat ini teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketiga adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utamanya pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakteristik kebudayaan sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakteristik budaya kita sebagai pusatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti.
Budi pekerti. Budi yakni ranah batin yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Nah, sebagai contoh misalkan di kelas ada salah satu peserta didik yang memang punya potensi, namun dia sendiri enggan untuk berpendapat atau enggan untuk bertanya karena kurang keberanian. Nah, di sini tugas kita sebagai guru itu harus mampu melatih peserta didik tersebut untuk berani berpendapat. Nah, di sini yang dimaksud dengan cipta atau akal. Kemudian yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku. Bagaimana kita menumbuhkan peserta didik tersebut, menyadarkan peserta didik tersebut bahwa berani itu memang harus untuk kebaikannya di masa yang akan datang, untuk memunculkan potensinya dan untuk kemajuan belajarnya. Ini yang dimaksud dengan rasa. Kemudian yang ketiga, memunculkan kehendak atau karsa. Setelah kita latih keberaniannya, kemudian kita memberikan kesadaran bahwa keberanian itu penting, barulah kita memunculkan kehendaknya, yakni yang dimaksud dengan karsa. Kemudian yang dimaksud dengan teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Nah, video ini mengajak kita untuk bersama-sama bagaimana melibatkan peran masing-masing elemen agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang murid. Nah, jadi diharapkan pendidikan yang kita berikan kepada anak didik kita kali ini itu diharapkan suatu saat dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Kita mampu menciptakan output yang berkualitas, kemudian menciptakan generasi-generasi muda yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, dan juga tentunya dapat menyelamatkannya di dunia dan juga di akhirat. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah, diharapkan dari aksi nyata yang saya berikan kali ini itu yang nonton di sini silakan cek di deskripsi di bawah YouTube ini ada link Google Form. Nah, itu mohon bantuannya untuk mengisi link Google Form-nya ya, untuk perbaikan saya ke depannya dan juga untuk bantuan aksi nyata yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu yang sudah menonton video saya dan juga mengisi link umpan baliknya. Nah, pertanyaannya tidak banyak kok Pak Bu. Di sini dalam Google Form-nya hanya menanyakan dulu Bapak atau Ibu berpikir bahwa Merdeka Belajar itu seperti apa. Kemudian setelah menonton video saya, video tentang Merdeka Belajar ini, apa yang Bapak Ibu simpulkan setelah melihat paparan yang saya berikan? Kemudian langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menyimak video mengenai Merdeka Belajar ini? Nah, mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.